warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Kurnia, NIM 0504011888, Prodi Teknologi Pendidikan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 dalam matkul jaringan komputer. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, langsung saja kita cari di pencarian, yaitu aplikasi Command Prompt. Nah, di sini kita langsung saja prakteknya. Kita langsung aja ketik cd change directory, yaitu berfungsi mengubah direktori atau folder saat ini. Nah, yang selanjutnya kita ketik cls clear skin. Nah, ini untuk membersihkan semua teks yang telah diketik sebelumnya dari jendela Command Prompt. Nah, tuh langsung hilang teks yang kita ketik tadi. Di perintah selanjutnya ini ada cls clear screen. Nah, ini berfungsi untuk membersihkan semua teks yang telah diketik sebelumnya dari jendela Command Prompt. Kita langsung ke perintah selanjutnya, ada dir/tanda tanya. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan informasi, bantuan atau opsi parameter yang tersedia untuk perintah dir. Diri sendiri untuk menambahkan daftar file dan subdirektori. Nah, kita ke perintah selanjutnya ada ipconfig. Nah, ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan konfigurasi IP dasar, alamat IP, subnet, mask, default untuk setiap adaptor jaringan yang aktif. Nah, yang selanjutnya ada ipconfig/all. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan semua informasi konfigurasi IP secara lengkap, termasuk hostname, server DNS, status DHCP, dan alamat fisik. Perintah selanjutnya ada ipconfig/tanda tanya. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan informasi, bantuan atau opsi parameter yang tersedia untuk perintah ipconfig. Yang selanjutnya ada ipconfig/release, yaitu berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang saat ini disewa, mengatur alamat IP adaptor menjadi 0.0.0.0 digunakan sebelum meminta alamat baru. Untuk perintah selanjutnya ada ipconfig/renew. Nah, di sini berfungsi untuk memperbarui atau meminta alamat IP baru dari server DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Biasanya dijalankan setelah rilis. Nah, selanjutnya ada ipconfig/display-DNS. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan semua entry yang tersimpan dalam CGS DNS lokal. Perintah selanjutnya ada ipconfig/flush-DNS. Nah, ini berfungsi untuk menghapus semua entry dalam CGS DNS lokal, berguna untuk mengatasi masalah resolusi nama lama atau salah. Nah, bisa dilihat dari rekam layar tersebut tampilannya dari ipconfig flush DNS. Di perintah selanjutnya ada
ipconfig/register DNS. Nah, jadi ipconfig ini berfungsi untuk melakukan penyegaran dan pendaftaran ulang semua nama DNS, koneksi adaptor dengan server DNS. Biasanya hanya relevan untuk server atau jaringan tertentu. Di perintah selanjutnya ada ping. Nah, jadi ping ini menguji ketersediaan host, komputer, server, dan mengukur waktu atau respon antara dua perangkat di dalam jaringan. Nah, seperti di layar itu tampilan dari ping. Nah, di perintah selanjutnya itu ada netstart. Nah, netstart ini berfungsi untuk menampilkan data statistik koneksi jaringan, termasuk koneksi TCP/IP yang aktif, yang sedang digunakan, dan protokol. Nah, bisa dilihat di layar itu tampilan dari netstart. Nah, di perintah selanjutnya itu ada tracer. Tracer ini singkatan dari trace routes, untuk mengatur rute atau jalur yang dilewati paket data hingga mencapai tujuan. Nah, ini tadi tampilan dari tracer. Di perintah yang ke-16 itu ada path ping ataupun bisa disebut dengan jalur. Nah, ini merupakan gabungan ping dan tracer, yaitu untuk mengidentifikasi rute dan mengirim ping secara berkala ke setiap routernya. Nah, di perintah selanjutnya itu ada nslookup. Nah, jadi singkatan dari nama server lookup, yaitu mencari informasi tentang domain seperti catatan DNS dan alamat IP yang terkait, berguna untuk mendiagnosis masalah resolusi nama. Nah, ini tampilan dari nslookup. Dan perintah selanjutnya ada nets. Nah, netsh ini singkatan dari network shell, yaitu alat skrip baris perintah yang kuat untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan secara mendalam pada komputer lokal ataupun jarak jauh. Nah, perintah yang ke-19 itu ada route print. Nah, yaitu berfungsi untuk menampilkan atau memodifikasi tabel routing IP jaringan pada komputer lokal, digunakan untuk melihat jalur yang digunakan untuk mengirim data ke jaringan lain. Bisa dilihat di layar itu tadi tampilan dari router print. Dan di perintah terakhir itu ada net atau opsi, yaitu fungsi untuk kumpulan perintah untuk mengelola sumber daya jaringan yang luas, seperti layanan netstart, netstop, dan pengguna net user, sesi dan koneksi jaringan. Bisa dilihat di layar itu tampilan dari 20 perintah dalam penggunaan aplikasi command prompt. Nah, baik, itu tadi tutorial dalam tugas 2, praktik tugas 2 dalam jaringan komputer. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.